Halo, semangat pagi Sobat Prakerja. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau mereview salah satu lembaga pelatihan prakerja yang sertifikatnya itu cepat muncul di dashboard prakerja, bahkan hanya selang beberapa menit setelah kita menyelesaikan pelatihan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada peserta prakerja yang berhasil lolos di gelombang 8, dan bagi yang belum rezekinya lolos di gelombang 8, kalian bisa daftar lagi di gelombang 9 nantinya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar sewaktu-waktu jika kalian membutuhkan info tentang prakerja, kalian bisa mudah menemukan channelnya. Jadi lembaga pelatihan yang saya maksud di sini adalah Arkademi. Kalian nanti bisa dapatkan melalui Tokopedia. Jadi ini pengalaman yang didapatkan oleh ayah saya sendiri karena dia membeli pelatihan di Arkademi. Untuk itu ini yang kemudian saya review kembali. Pada bulan April lalu saya juga membeli pelatihan di Arkademi, hanya saja dengan judul yang berbeda dari ayah saya. Jadi ayah saya ini membeli pelatihan pada tanggal 3 September 2020. Di sini juga kalian harus memperhatikan di mana nama user pada akun Arkademi kalian itu wajib sama dengan nama user yang ada di akun prakerja. Kenapa? Karena jika berbeda, nantinya nama user ini yang jadi patokan untuk mencetak nama di sertifikat. Dan setelah ia membeli pelatihan pada tanggal 3 September, ia langsung mengikuti pelatihan pada saat itu juga, dan dia berhasil menyelesaikan pelatihan hanya dalam kurun waktu 1 hari. Dan pada tanggal 4 September, hanya selang 1 hari setelah ia menyelesaikan pelatihan, tim dari Arkademi langsung mengirimkan data peserta tersebut kepada pihak tim teknis prakerja melalui Tokopedia. Jadi hanya berselang 1 hari, sertifikat langsung muncul di dashboard prakerja. Nanti kalian bisa lihat di sini, ini 4 September 2020, sedangkan ayah saya menyelesaikan pelatihan di tanggal 3 September 2020 tersebut. Namun ayah saya harus menunggu sampai tanggal 10 September agar jadwal insentifnya itu muncul di dashboard prakerja. Kenapa harus menunggu sampai tanggal 10 September? Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Jadi di Arkademi itu kita ujian dulu baru mengikuti sesi webinar. Namun kelebihannya sesi webinar di Arkademi itu tidak wajib kita ikuti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jadwal webinarnya itu hari Kamis. Jadi kekurangan dari Arkademi itu yang ini. Jadwal webinar itu hanya 1 kali seminggu saja. Namun ada keterangan di bawahnya bahwa Zoom meeting atau online session ini tidak wajib dan bukan menjadi syarat kelulusan. Hanya saja kalian harus menunggu sampai jadwalnya tiba, barulah kemudian sesi webinar ini bisa dicentang biru. Dan kebetulan sesi webinar untuk pelatihan K3 ini itu dia kenanya setiap hari Kamis pada setiap minggunya. Dan kalau kita lihat pada hari Kamis itu, pada saat itu dia kenanya di tanggal, ini dia kenanya di tanggal 10 September. Dan setelah sesi webinar itu sudah lewat, meskipun kalian tidak mengikutinya, karena ayah saya juga tidak mengikuti webinar, cuman kita harus menunggu sampai tanggal 10. Dan pada saat itu juga selang beberapa menit setelah ada sesi webinar tersebut, jadwal insentif prakerja langsung muncul di dashboard prakerja seperti ini. Dan kebetulan ayah saya di insentif pertama itu mendapatkan penjadwalan di tanggal 12 September 2020. Kemarin pada tanggal 13 September 2020 itu sudah cair, meskipun agak telat. Karena biasanya insentif prakerja memang agak telat 1-2 hari dari jadwal yang telah ditentukan. Jadi kalau saya simpulkan, positifnya di Arkademi 1, kalian tidak wajib untuk mengikuti sesi webinar. Kemudian selanjutnya yang kedua, keuntungannya data peserta prakerja itu cepat dikirim ke tim teknis prakerja hanya berselang 1 hari setelah kalian menyelesaikan pelatihan. Dalam artian kalian telah mengikuti ujian pelatihannya. Sedangkan kekurangannya jadwal webinar di Skill Academy ini hanya sekali seminggu. Meskipun kemudian kita tidak wajib mengikuti sesi webinar, tapi kita harus menunggu sampai jadwal webinar tiba agar jadwal insentif itu bisa muncul di dashboard prakerja. Saya pikir itu plus minusnya. Dari plus minus tersebut teman-teman prakerja bisa menentukan pilihan.
Dan bagi saya pribadi ini lembaga pelatihan yang recommended karena pelatihannya itu hanya melalui video pembelajaran yang bisa dinonton kapan saja dan dimanapun, apalagi tidak wajib mengikuti sesi webinar yang biasanya akan menghabiskan kuota data. Semoga info ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar sewaktu-waktu jika kalian membutuhkan info tentang prakerja, kalian bisa mudah menemukan channel ini. Kalian gak perlu klik loncengnya agar kalian tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk ke HP kalian saat channel ini publish video.